Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabil Arwan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Transportasi zat melalui membran. Pengertian transportasi zat. transportasi zat merupakan proses keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa yang melewati membran sel. Pengertian membran sel. Membran sel atau biasa disebut membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran sel juga berfungsi sebagai pelindung inti sel dan sebagai tempat terjadinya mekanisme transportasi zat. Berdasarkan penggunaan energinya, transportasi zat dibedakan menjadi dua, yakni transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif dibedakan menjadi tiga, yakni difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, hingga terjadi kesetimbangan. Contoh peristiwa difusi. 1 sendok garam atau gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Menempatkan batang seledri yang layu ke dalam air akan berdifusi ke dalam tanaman, membuatnya jadi segar kembali. Air berdifusi kepada mie yang sedang dimasak, membuatnya lebih besar dan lebih lembut. Setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi terfasilitasi. Proses ini merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, hingga terjadi kesetimbangan dengan bantuan protein pembawa atau kanal protein. Protein ini berfungsi untuk membantu pengangkutan molekul gula yang tidak dapat berdifusi secara spontan melewati membran sel. Contohnya, pada proses molekul glukosa melewati membran sel. Osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Contohnya, proses pemasangan infus pada pasien, pemberian garam pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah menjadi layu, mengkerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Transport aktif. Transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi berupa ATP untuk melawan gradien konsentrasi atau melintasi membran plasma dari sisi yang konsentrasinya lebih rendah ke sisi yang konsentrasinya lebih tinggi. Transportasi ini meliputi pompa ion, kotransport, eksositosis, dan endosistosis. Pompa ion. Transport ion melalui membran dengan cara pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transfer ini dilakukan oleh protein transport dengan menggunakan energi atau ATP. Contohnya, pompa ion natrium dan kalium pada sel hewan. Kotransport. Transport aktif dari zat tertentu dapat menginisiasi transport zat lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan menggunakan energi atau ATP. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Sedangkan endositosis merupakan pemasukan zat ke dalam sel dengan cara fagositosis, proses sel memakan benda padat, pinositosis, proses penyerapan zat cair oleh sel, endositosis yang diperantai reseptor. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.